cara manusia mengenal dirinya. Jadi diri kita yang ini cuman kendaraan bagi ruh. Ruh kita tidak nampak, tapi bisa merasa. Yang tidak bisa bohong, yang cuma bisa bersyukur, bersabar, semangat jihad itu kita. Kata Allah, musuh kita itu cuman dua, setan sama iblis saja. Artinya manusia sejahat apapun bukan musuh bagi kita. Yang musuh bagi kita adalah setan dan iblis di orang itu. Jadi dalam Al-Quran, iblis berjanji kepada Allah, ya Allah, niscaya akan kami datangi mereka semuanya. Manusia maksudnya, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan mereka. Dari depan kita ada nafsu sufiyah atau keinginan memiliki sesuatu, asalnya dari angin. Sifat angin ini berubah-ubah mengikuti musim atau model. Kalau diikuti nafsu yang depan ini, iblis akan membawa sifat bangga. Contoh sedang musim model, baju, tupperware, bunga, orang cenderung suka. Begitu dapat, punya aku lebih bagus. Yang bangga, yang mau pamer, itu bukan kita. Iblis dipakai akal kita, kita pikir kita. Jadi kalau ada rasa bangga, mau pamer, obati hati kita itu dengan tasbih, dengan kesadaran. Ini obatnya. Subhanallah, Maha Suci Allah yang mengatur semuanya. Saya begini, orang lain begitu, yang ini begini, yang itu begitu. Semua sudah diskenario oleh Allah. Tidak pantas bagiku untuk membanggakan diri. Tidak perlu bangga, tidak perlu minder. Tugas kita cuma doa, usaha yang nanti akan dibalasi di kubur. Sedangkan aktivitas hati kita, syukur, sabar, semangat jihad, ini akan dibalasi di akhirat. Ya, jadi kita duduk begini, saya ngomong apa, ini nampaknya kami yang pasang, dunia yang begini rupa, ini semua sudah dalam skenario Allah. Ya, jadi konsultan dunia ini adalah Allah. Ya, ini yang kita harus sadari. Ya, jadi tugas kita doa, usaha. Dari sebelah kanan kita, ini ada nafsu mutmainnah, asalnya dari air. Walaupun ini keinginan untuk berbuat baik, tidak harus dituruti. Pikirkan dulu, sesuai tidak dengan kemampuan kita yang memberi. Dengan kebutuhan yang menerima, hukum Allah teguh tidak, 3 hal dipertimbangkan. Kalau kita tidak pertimbangkan, iblis akan membawa sifat angkuh. Contoh angkuh ini misalnya, kita bantu orang lain, kita kasih ini, kasih itu, bantu ini, bantu itu. Ternyata balasan orang lain tidak seperti mau kita. Bahkan kadang menyakiti, memfitnah. Apabila timbul di hati kita kecewa, sedih, marah, itu adalah bentuk-bentuk keangkuhan kita. Berarti kita angkuh itu. Nah, jadi kalau ada keangkuhan di hati, obati dengan tahmid, dengan kesadaran. Ini obatnya. Alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Yang berhak dipuji itu Allah. Jadi kita sadari, saya bekerja, saya memberi bukan untuk dipuji. Karena tenaga, harta, ilmu, semua milik Allah. Saya kerjakan hanya karena Allah, karena saya diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga angkuh ini tidak masuk ke hati kita. Dari belakang kita ada nafsu lawamah atau selera makan, asalnya dari tanah. Sifat tanah menyerap atau gravitasi. Jadi orang yang mengikuti selera, iblis akan membawa sifat enggan atau malas. Ini contoh, karena makanan enak, padahal udah kenyang, tambah lagi. Atau nggak mau makan, nggak selera. Padahal badannya butuh. Orang yang modelnya begitu, dia akan ditarik ke arah tanah. Ya. Yang pertama akan mudah nampak salah orang, kan ditarik kan begini. Nampak salah orang, salah sendiri, payah nampak. Ya. Jadi kalau kita tidak sadari, masih terus mengikuti selera, ditarik lagi. Banyak tidur daripada mengingat Allah. Jadi untuk bangun ibadah, untuk bekerja berat, pegel, sebentar lagi, kita ditarik oleh tanah. Kalau tidak sadar juga, masih ngikut selera, ditarik lagi sejajar dengan tanah. Tidur dalam arti sakit, jadi kena kolesterol, DM dan sebagainya. Jadi obatnya adalah tahlil dengan kesadaran. Ini obatnya. La ilaha illallah. Tidak ada lain sembahan yang kusembah kecuali Allah. Ya Allah, hamba tidak mau menyembah hawa nafsu. Maka tolonglah hamba agar teguh dalam pendirian.
Menyembah adalah mengikuti dengan tunduk patuh. Menyembah Allah berarti mengikuti Allah. Mengikuti Allah berarti mengikuti Al-Quran. Jadi makna tahlil la ilaha illallah adalah pernyataan kita benar-benar akan mengikuti Allah melalui Al-Quran. Dari sebelah kiri kita ada nafsu amarah, asalnya dari api. Sifat api ini membara. Sedikit sebab bisa besar akibat. Jadi marah cuman boleh untuk melihat mungkar. Kalau mungkar disuruh marah tapi jangan lebih dari 2 menit. Kalau lebih dari 2 menit, iblis akan membawa sifat sombong. Sombong adalah raja kejahatan. Tidak akan masuk surga orang yang mempunyai bibit sombong. Bibitnya aja tidak boleh. Yang dikatakan bibit sombong, ada rasa di hati kita tidak senang kepada seseorang. Bisa jadi orang yang kita tidak senang itu nggak tahu. Orang lain tak tahu. Tapi ada rasa di hati kita itu. Marah, benci, tersinggung, dendam, kecewa, sedih karena orang. Itu semua adalah penyakit sombong. Jadi obatnya adalah takbir dengan kesadaran. Ini obatnya. Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau yang maha besar, Engkau yang maha berkehendak. Semua terjadi atas kehendak-Mu. Tidak pantas bagiku, aku cuman seorang hamba membesarkan diri atas hambamu yang lain. Jadi dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir dengan kesadaran, insya Allah kita akan mampu mengendalikan nafsu-nafsu dalam diri dengan pertolongan Allah, sehingga bangga, angkuh, enggan, sombong. Ini adalah sifat-sifat iblis yang disebut dalam Al-Quran agar jangan merasuk dalam hati kita. Jadi obat kita ini yang bentuknya seperti Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Jadi kalau di Mekah itu Ka'bah zahir bisa diraba, bisa dilihat. Ini Ka'bah batin yang kita bangun dengan kesadaran sekarang ini. Ya. Jadi dengan banyak tasbih ini akan dapat sifat sabar karena menyadari semua terjadi itu adalah sudah diatur oleh Allah. Kadang kita dihina, dicaci, itu kita tasbih subhanallah, orang itu diatur, digerakkan oleh Allah untuk menguji saya, sehingga kita tidak sedih. Kadang pun kita dipuji. Begitu juga subhanallah, orang itu diatur, digerakkan oleh Allah untuk menguji saya, sehingga tidak bangga. Ya. Kalau dari sebelah kanan, ini dengan banyak tahmid dapat sifat ikhlas karena menyadari semua milik Allah. Harta, tenaga, ilmu yang kita terima, yang kita beri, yang kita kerjakan, semua punya Allah. Nah, jadi dapat sifat ikhlas. Dengan tahlil dapat sifat yakin atau teguh karena Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Dengan takbir dapat tabah atau besar hati karena menyadari semua terjadi atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan mungkin terjadi.